aja. Saben malam nih, angin dari rawa suka bawa bau lumpur. Dan aroma kenangan. Aye, tungguin dia tiap malam. Kadang balik, kadang kagak. Balik, tapi penuh sama luka. Bukan cuma luka di badannya, tapi juga di hatinya. Banyak yang bilang dia jagoan. Itu si pembela rakyat, pembela orang lemah, penegak keadilan. Dari kampung sampai kota, bocah-bocah yang masih kecil apa yang udah tua, semua bangga. Tapi kagak ada yang tahu gimana rasanya jadi bininya. Lo pikir enak jadi bini jagoan? Tiap dengar suara lama di malam hari, bikin dada ayah jadi deg-degan. Tiap dengar suara pintu diketok, bikin ayah jadi khawatir kalau itu berita duka. Ya walaupun ayah paham dan sadar banget kalau suatu saat itu pasti kejadian. Tapi nih ya, walaupun ini dada rasanya deg-degan mulu, walaupun ini hati rasanya kembang kempis karena takut, tapi ayah nggak pernah nyesel udah jatuh cinta dan milih buat hidup mendampingin Abang Pitung. Pertama kali ayah lihat dia, pas dia lagi ngajarin anak-anak ngaji di surau. Tatapan matanya tajam bener, setajam golok yang dia bawa. Udah gitu, suaranya lembut bener. Dengerin dia ngomong, rasanya kayak kue geplak baru matang. Terus nih ya, waktu dia ngelamar ayah, dia bilang, Aisyah, abang ini bukan orang biasa. Hidup abang keras, musuh abang ada di mana-mana. Tapi kalau Aisyah mau jalan bareng abang, Aisyah harus siap kehilangan banyak hal. Ayah jawab, abang, kalau emang abang udah yakin kalau Aisyah layak buat ngedampingin abang, kayaknya mah udah kagak ada lagi yang perlu Aisyah raguin. Aisyah bakal ada terus buat abang. Tiap malam
malam dia pulang bawa cerita tentang petani yang diperas, tentang anak kecil yang ibunya dipenjara, tentang company yang makin rakus. Dan dia kagak pernah minta pamrih. Tapi ayah tahu dia capek. Badannya emang kuat, tapi hatinya luka. Dia emang kagak pernah tunjukin. Tapi ayah tahu golok ini saksi bisu. Bukan cuma alat buat melawan penjajah, tapi alat buat melindungi rakyat, juga ngelindungin harga dirinya sendiri. Itu gak pernah maling buat kaya. Dia maling buat marah, buat nunjukin kalau rakyat kecil juga bisa melawan. Rakyat sama pitung bareng-bareng melawan kesemena-menaan company. Tapi ya, ada aja yang bisa dibeli kesetiaannya. Abang Pitung udah rela-relain nyuri banda dari company buat dibagiin ke rakyat, bukan buat dirinya sendiri. Beneran, buat rakyat. Kagak kayak para Demang sama Marsose, bonekanya company. Tempo hari company Demang sama centeng-centengnya datang buat nyariin Abang Pitung. Rakyat pada sepakat buat kagak ada yang buka suara. Tapi ada pengkhianat busuk yang demi seperak dua perak malah ngebocorin rahasia kesaktian Abang Pitung. Ayah emang gak lihat detik-detik terakhirnya. Ayah cuma dapat kabar katanya pas mau ditembak dia nyerah. Katanya dia mohon-mohon buat minta ampun. Ayah kagak percaya. Ayah kagak percaya kalau Abang Pitung begitu. Pitung gak akan nyerah. Pitung akan terus ngelawan. Kalaupun mati, dia mati berdiri. Lalu saat jatuh layaknya pohon pisang, dia akan ninggalin tunas untuk bertumbuh dan berkembang. Dan ayah bukan benda jagoan. Ayah perempuan biasa. Tapi selama darah ayah masih ngalir, selama langit masih di atas kepala, ayah bakal terus ngejagain nama dia. Karena jagoan gak mati. Mereka hidup di hati orang-orang yang gak mau tunduk. Mereka hidup, terus hidup, dan berlipat ganda.